Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel aku Dimas Prasetyo. Dan untuk video kali ini adalah segmen pertama yang aku bahas tentang bola. Biasanya aku upload tentang video-video vlog ya tentang video sinematik dan apa-apanya gitu kan. Dan sekarang agak mencoba di tempat baru, maksudnya yang aku suka juga, yaitu sepak bola gitu, dan aku cukup mengikutin juga. Dan untuk topik pembahasan kali ini aku agak kesal sih dengan apa namanya, transfer pemain yang sekarang lagi genjar-genjarnya gitu kan. Aku genjar-genjar kayak yang klub-klub lain kayak Arsenal yang banyak banget transfernya, sudah Diano Gabriel Jesus, sudah apa namanya ya, di sisi lain di Man City juga sudah beli pemain gitu kan. Apalagi yang kemarin ketikung kan, Darwin Nunes pindah malah milih Liverpool daripada MU, padahal Erik ten Hag pengen banget si Darwin Nunes, ternyata lebih memilih ke yang lebih baik, maksudnya kayak main di Liga Champion, nggak main di Liga Malam Jumat. Waduh. Oke, dan untuk pembahasan kali ini aku ingin membahas tentang ya beberapa pemain yang bisa dibilang agak ribet sampai ditransfer sekarang ya. Kalau aku boleh bilang, ini agak ribet, 4 orang ini di klub yang cukup besar juga, dan nama-namanya juga besar gitu kan. Yang pertama yang paling concern sih ini dari Barcelona. Barcelona kemarin mau beli Rapinya, pemain dari Leeds gitu kan. Ya bisa dibilang Rapinya ini di beberapa bukan beberapa, di musim kemarin itu sangat bagus, sangat eksklusif lah dalam permainannya gitu kan, sampai Barca aja tertarik gitu. Nah, sebelum dari transfer ini, kalau dilihat-lihat gitu kan, ini yang pengen ngambil jasanya Rapinya ini bukan Barca doang. Ternyata sebelumnya juga ada Arsenal sama Chelsea juga yang berminat sama si Rapinya ini. Di di sisi lain juga Leeds mintanya 60 juta kan buat transfer Rapinya gitu kan, dan itu cukup besar sih kalau kataku. Gila, 60 juta, gila. Nah, sebelum sebelum ke Arsenal sebelum ke Chelsea dan Barsanya juga, itu si Arsenal sudah nawarin dulu dengan bandrolnya 45 juta 45 pounds gitu kan, 45 juta pounds gitu kan. Dan Leeds nolak kan, karena di awal Leeds sudah bilang dia tuh mau 60 juta pounds, ternyata nggak sampai segitu kan, jadi ditolak. Lalu Chelsea menawar gitu kan dengan harga yang sesuai di patok sama Leeds gitu kan, itu 60 juta gitu. Nah, tapi ini ada sedikit ribet nih dengan Rapinya malah bikin statement buat kalau dia ini mau main di Barcelona gitu. Nah, masalahnya tawaran awal dari Barcelona ini dia maunya Barca tuh maunya 50 juta pounds gitu kan. Tapi ya di sisi lain kan Rapinya maunya main di Barcelona, dan karena harganya segitu ya Leeds nggak mau kan. Dan gimana ya, kalau misalnya dari sisi anunya, Leeds sama Chelsea sudah setuju kan 60 juta, tapi malah Rapinya kayak memperlambat gitu kan, terlihat banget untuk memperlambat kontraknya gitu kan, karena dia pengen banget main di Barcelona gitu kan kayaknya. Ya sih, aduh ribet banget nih. Jadi tapi di sisi lain, kalau semisalnya ya, ini menurut aku aja sih, kalau semisal Rapinya mau
benar ke Barcelona, ya ini kita juga mikir lagi kan, soalnya dari sisi Barcelona juga ada Dembele kan, karena masih belum tahu kayak gimana bakal diperpanjang atau enggak. Nah di sisi lain Chelsea juga kata-katanya pengen juga untuk membeli Dembele gitu kan, tapi kayak gimana kelanjutannya kita lihat aja nanti. Soalnya Dembele ini juga selama dengan pelatih Xavi kan sudah mulai kelihatan lah, nggak kayak dulu kan dikit-dikit cedera gitu kan. Dan ya semoga aja bisa di lah Barca, ya itulah. Tapi tadi aku dapat berita juga kalau ternyata si Barcelona mau apa namanya, Barcelona menaikkan harganya sampai 60 juta, dan nggak tahu nih kayak kayak gimana. Ini cuma berita doang, masih belum tahu bagaimana di counter kayak gitu kan. Oke, yang pertama tadi Rapinya, yang kedua kita lanjut ke Lewandowski yang katanya mau ke Barcelona. Kalau dilihat dari di belakangnya, Lewandowski ini sisa 1 musim lagi ya di Bayern Munchen itu. Sebenarnya Munchen ini kayak apa namanya, uh, mau lepas si Lewan, tapi Barca ini nawarnya masih kurang gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Lewandowski ini kan 34 tahun gitu kan, tapi ditawar dengan harga 45 juta gitu kan, kayak apa gak kebesaran gitu. Iya sih, maksudnya dengan track record dan lain-lainnya kan dia oke lah dengan harga segitu, tapi kalau untuk skill ya, tapi kalau dengan umur 34 kayak gimana gitu kalau aku pikir-pikir ya, mikir lagi. Nah kalau dari Munchen itu, Munchen maunya 45 juta euro, sedangkan apa Barca cuma 40 juta euro. Nah masalahnya gini, soalnya kan yang jadi masalah itu Lewandowski ini maunya ke Barca. Oke, Barca sudah menawarkan apa namanya, harga menawarkan tawarannya gitu kan ke Munchen. Tapi masalahnya sudah 3 kali ditolak gitu kan. Ya, ya tahu sih karena Barcelona lagi dapat ya kan dulu kan jadi apa namanya, ya lagi miskin-miskinnya, dan sekarang dapat uang segepok gitu kan karena menjual hak siar uh, TV right-nya gitu kan ke, ya itulah, jadi banyak uang gitu kan Barca. Tapi ya ya banyak ngemanfaatin sih kayaknya, dan bingung aja sih kenapa sampai ditolak sampai 3 kali gitu kan, kenapa coba, ini jadi ribet aja gitu. Oke, next, dan pemain yang ketiga ini adalah pemain yang sangat diincar pelatih MU sampai sekarang nggak dapat. Ini adalah pemain dari Barcelona lagi, anjir. Barcelona nih maruk kali ya, pemain-pemain yang pengen pemain bagus tapi yang ada, ya itulah, nggak mau berspekulasi tinggi gitu kan. Barcelona ada ini dia, si Frankie De Jong ini transfer yang bisa dibilang apa ya, pengen banget Erik ten Hag di apa namanya, di squadnya tuh ada si apa namanya, si Frankie ini. Soalnya kan Erik ten Hag dulu pernah melatih Frankie De Jong di Ajax gitu kan, dan pas sekarang dia nih lagi di MU, jadi si Frankie De Jong nih maunya ditarik lagi ke apa, ke pangkuannya, anggapannya gitu kan. Dan ya satu tim lagi lah, karena kita tahu aja kan MU kemarin bener-bener apa ya, bener-bener hancur lah kalau bisa dibilang kan, bobrok setengah mati, gila. Ya tahu sih kayak gimana ya, sumpah bobrok banget, kayak bisa sampai peringkat, ya tahu aja kan, di bawah Tottenham anjir. Ya itulah makanya, karena Erik ten Hag nih mau merombak gitu kan squad-squadnya, ada yang pengen dijual, ada yang dibeli. Dan baru kemarin tuh si Malaysia itu kan sama Erikson baru masuk, dan ini dia yang transfer yang ini nih, satu orang ini yang meribetkan tuh Barcelona gitu kan. Ya Allah.
Awalnya tuh kalau dibilang Barcelona ini mau dengan tawaran MU yang pertama gitu kan. Karena waktu itu juga masih miskin-miskinnya gitu anggapannya lah Barcelona gitu kan, banyak utangnya gitu kan. Nah, makanya MU berani menawar dengan harga hampir 60, 70, 80-an gitu kan. Awalnya mau awalnya mau kan, tapi De Jong nggak mau. Soalnya De Jong nih pengen eh pengen bermain di Liga Champion gitu kan, dan sedangkan MU nih nggak bisa main di Liga Champion karena masuk Liga Malam Jumat gitu. Agak berat ya, agak berat main di Liga Malam Jumat gitu kan. Nah, karena itu kayak karena ya RTH lah sampai kayak ngebujuk gitu kan, ngebujuk kayak sampai menelpon pribadi gitu kan sama De Jong gitu kan. Soalnya ya karena sudah pernah dilatih kan jadi anak sendiri gitu kan waktu itu, jadi kayak ayo dirayu tapi De Jong tetap gak mau gitu kan. Nah, masalahnya ini karena kemarin ini juga Barcelona dapat eh, ya TV right-nya sudah dibeli, sudah sudah, jadi gak perlu lagi kayak kita tuh jual-jual lagi katanya, nggak perlu jual-jual pemain lagi gitu kan, kayak ngapain gitu kan. Nah, tapi masalahnya lagi ini tuh ada permasalahan lagi, soalnya kemarin itu si Barcelona kayak menawarkan ke De Jong ini kan untuk tetap stay. Tetap stay di Barcelona tapi gajinya diturunin. Kalau menurutku mending, kalau kalau ya tergantung tergantung aneh sih, tergantung De Jong lagi gimana. Nah, kalau semisalnya De Jong mau tetap main di Liga Champion, ya ya gajinya juga turun dong gitu. Tapi kalau mau gajinya tetap, dan mungkin di MU bakal naik lagi gajinya ya, tapi ya mainnya di Liga Malam Jumat ya. Tapi serah sih, kalau kalau dia mikirnya uang ya pasti milihnya di MU gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia yang mikir eh, quality yang untuk pertandingan yang sangat pasti milihnya ya Barcelona gitu, tapi dengan resiko gaji turun itu sih. Dan ini dia yang terakhir sih, mungkin yang paling beribet, yang paling ya aduh yang ini kenapa nih itu. Ini adalah CR7 Cristiano Ronaldo gitu kan. Nah, sebelum sebelum karena itu dulu pas Ronaldo pindah dari Juventus ke MU itu kayak banyak banget pahlawan kembali gitu kan. Tapi kenapa nih kayak rumornya si Ronaldo ini malah pengen malah kayak apalah, kayak ya udah aku pengen pergi kalau semisal ada yang nawar gitu katanya. Oke, hah? Oh, oh, iya sih, paham eh paham sih kalau semisalnya Cerny maunya ya karena umurnya sudah 37 38 gitu kan, sudah anggapannya di hari-hari tuanya gitu kan. Jadi pengen kayak menghabiskan karirnya gitu kan, menghabiskan karir di masa-masa tuanya biar gak ada penyesalan gitu kan. Nah, tapi di sisi lain MU bilang kalau CR tidak dijual, kayak hmm, kok kayak gini gitu kan. Ya kalau di sisi lain juga apa namanya eh kemarin ya, yang musim kemarin bisa dibilang CR ini ngegendong banget si MU gitu. Tapi ya dari CR-nya juga pengennya ya mau, ya di sisi karirnya anggapannya kayak cuma pengen gelar dan rekornya tetap paling tinggi gitu kan ya, karena dia sudah kaya juga ngapain mikir uang gitu kan. Ya itu sih ya. Tapi ya kalau kalau dipikir-pikir ya, karena kenapa dia pergi gitu kan, si CR pergi
dari MU, tapi kayak apalah, dulu kan dia ke pahlawan gitu kan, tapi malah pengen pergi gitu kan, maksudnya ya. Tapi kan kalau kita lihat lagi kan dulu kan CR kan ya anggapnya membesarkan nama CR ini kan MU gitu kan. Tapi kok malah kayak kalau misal malah dia bikin statement kalau misalnya kalau ada yang mau nawar ya udah aku pergi gitu, kayak gimana gitu kan aku ngelihat. Aduh, mega bintang gitu kan. Dan juga beritanya juga kan Jorge Mendes salah satu aninya CR gitu kan sudah kayak nawarin CR nih di klub lain kayak Munchen kemarin sama ini, katanya rumornya Chelsea mau gitu kan, kayak gimana nih gitu, kayak bingung lah gitu kan. Tapi ya bisa dibilang kalau dilihat dari gelagatnya memang kelihatan banget sih, karena ini kan empat kali latihan MU untuk per musim gitu ya, nggak ada Ronaldo, nggak ada di tempat latihan gitu, sudah empat kalinya nggak hadir gitu, kayak ngelihatin kayak aku nggak kayak bakal serius di sini gitu, padahal Erik ten Hag mungkin kayak nunggu ya, mungkin di sana kayak ya pengen juga mempertahankan, tapi ya karena gengsi ya, karena mega bintang kan katanya, jadi oke lah gitu, karena nggak apa-apa lah ya. Itu sih, jadi itulah dari pemain-pemain yang transfernya belibet banget kalau menurut aku ya, untuk di musim 2021 2023 ya, itu sih untuk selama ini ya, untuk di pertanggal 9 Juli 2022 itu sih ya. Itu aja, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, silakan like, comment, dan juga subscribe channel ini, dan see you the next video. Dadah.